Halo semuanya, kembali lagi di channel gua Ilzeksi. Di video kali ini, gua bakal ngasih tahu ke kalian cara dapetin bisnis dan mobil sport gratis dari sebuah misi rahasia. Nah, misi apa itu? Langsung aja tonton videonya sampai selesai guys. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat like dan subscribe dulu biar channel ini makin berkembang ke depannya guys. Jangan lupa buat komen juga dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Oke, tonton videonya sampai selesai ya. Let's go. Oke, sebelum memulai misinya, di sini gue bakal ngelakuin 3 daily harian dulu guys ya. Yaitu adalah kita bakal ke Stash House, ke Gcash, dan juga gacha kasino guys. Langsung aja deh kita cari. Oke, ini dia Gcash-nya. Kita dapat 17.499 plus ammo dan snacks. Kita lihat di sini dapat apaan? Aduh, kayaknya nih nyepinnya lemes banget dah. Oke, kita lihat di sini. Kita malah dapat baju guys. Ya, nggak tahu dah, ini baju nggak guna banget dah. Ya udahlah ya. Oke, di sini selanjutnya kita ke Stash House seperti biasa, bunuh-bunuh orang yang di dalam, terus habis itu cari kartu dan kita masukin kode-kodenya guys. Oke, di sini akhirnya daily-nya udah selesai semua. Kita total dapetin 77.999 dolar. Nah, sekarang kita bakal bahas misi rahasianya nih. Nah, ini kebetulan banget nih, misinya tuh deket sama Stash House tadi guys. Ya, kita pergi ke logo R yang ada di sini. Ya, yang ada di sini guys ya, jangan yang di kanan itu. Logo R, dan nanti kita bakal memulai di sini Los Santos Drugs War atau First Dose guys ya. Oke, langsung aja di sini kita mulai misinya. Oke, untuk di misi pertama ini kita bakal disuruh buat habisin semua Lost MC dulu guys ya. Kalian habisin aja semua Lost MC. Kalau udah, kalian langsung aja pergi ke journey-nya si Dex ya, yang ada di sini guys. Oke, nanti di tengah jalan bakal muncul kayak kapal kayak gini. Nah, saran dari gua, kalian ikutin aja jalur utama, jangan naik kapal. Karena kalau lewat kapal itu nanti musuhnya itu bakal banyak banget yang berdatangan guys. Yang justru bakal bikin kalian itu gampang terbunuh ya. Jadi lebih baik kita ikutin jalan utama aja. Oke, kalau udah sampai di sini kalian habisi, nggak perlu dihabisi sih sebenarnya ya. Kalian tembak-tembakin aja musuh-musuh yang ada di dekat Dex journey-nya, atau kayak yang warna merah tuh, mobil-mobil warna merah gitu. Kalian tembakin aja musuh-musuh yang ada di sekitar sini guys, biar kalian bisa aman bawa si Dex journey ini. Semisal udah aman, langsung aja kalian naik mobilnya, terus habis itu jemput Dex di lokasi yang tadi sebelumnya guys. Ya intinya ikutin aja deh kuning-kuning. Oke, di sini kita udah sampai dan nanti Dex bakal ikut ke journey-nya ini guys, dan kita bakal bawa Dex ke tempat persembunyiannya. By the way, kalian harus hati-hati sama musuh-musuh yang bakal datang nanti guys. Jadi nanti bakal ada musuh-musuh gitu yang ngejar-ngejar kita. Nah, saran dari gua, kalian lebih baik jangan bunuh musuhnya. Kalian tembakin aja musuhnya. Habis itu kalau misalnya musuh udah jatuh, ya udah ditinggalin aja guys. Jangan sampai mati. Kalau mati lebih baik lagi sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya udah jatuh, itu udah cukup aja guys. Karena biasanya musuhnya ini tuh bakal bawa motor gitu ya kan. Dan misi pertama pun selesai guys. Gila ya, gampang sih sebenarnya misinya. Oke, setelah misinya selesai nanti kita bakal dapat duit 50.000 dolar. Tapi seperti sebelum-sebelumnya, misinya ini bakal ada banyak guys ya. Total ada 6 misi untuk First Dose ini guys, yang dimana di 5 misi kita bakal dapat duit 50.000 dolar. Dan di misi terakhir atau di misi ke-6 kita bakalan dapat duit 250.000 dolar. Jadi kita bakal dapat duit 500.000 dolar lebih setelah menyelesaikan ke-6 misi First Dose. Oke, selanjutnya di sini kita bakal coba buat upgrade senjata ya. Jadi kalian masuk aja ke warehouse ini. Di dalam nanti bakal ada weapon workshop yang bisa kita gunakan untuk upgrade dan beli senjata guys. Nah, di sini kita bakal beli upgrade beberapa senjata dan membeli beberapa senjata juga. Di sini senjata yang bakal gua beli ada Marksman Rifle karena ya gratis, jadi lumayan. Habis itu sepertinya kita nggak bakal upgrade apa-apa dulu guys ya untuk Marksman Rifle ini.
Nah, di sini gua mau upgrade Special Carbine ini jadi Special Carbine MK2 guys. Yang dimana ini bakal jadi lebih OP lagi Special Carbine-nya. Nah, di sini Special Carbine-nya udah di-upgrade guys. Nah, di sini saran gua kita bakal beli beberapa upgrade-upgradean tambahan lagi kayak extended clip nih di sini. Biar ammo-nya itu ada lebih banyak guys ya. Terus habis itu kita bisa ambil scopes biar akurasinya makin mantep guys ya. Nah, selanjutnya kita ambil muzzle juga biar recoilnya itu nggak jelek guys. Nah, kalian bisa upgrade grip juga biar akurasinya tambah mantap lagi. Terus ada barrels, nah ini kita upgrade juga biar range-nya itu jadi lebih jauh guys, dan lebih sakit juga nantinya. Oke, untuk sisanya gua rasa nggak penting ya, ini cuman kayak ubah-ubah warna doang. Nah, selanjutnya di sini gue bakal beli Combat MG karena ini adalah senjata yang bagus banget cuy. Dia menyimpan banyak banget peluru, jadi enak banget tuh buat di bredet gitu. Nah, tapi kita di sini bakal langsung upgrade aja ke Mark II atau MK2 ya, biar tambah OP si Combat MG-nya cuy. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal upgradein aja kayak yang sebelumnya guys ya. Oke, di sini udah cukup ya, jangan banyak-banyak nanti duitnya malah habis guys. Lanjut aja di sini, sebelum kita lanjutin first dose-nya, kita bakal langsung aja nemuin Dex yang ada di sini untuk memulai sebuah Fully-Gun Jobs guys ya. Nah, setelah kalian menyelesaikan Fully-Gun Jobs, nanti kalian bakal dapetin duit $50.000 juga. Nah, di sini kita udah selesai buat nyelesain misinya. Kita cuma dapat $25.000. Nah, di sini karena gua gagal guys buat ngelakuin sebuah objektif gitu. Jadi ya ternyata kalau kita gagal nyelesain sebuah objektif, nanti kita bakal dapat duit $25.000 doang. Kenapa sih bang kita harus nyelesain misi Fully-Gun Jobs? Nah, jadi kalau kalian nyelesain misi Fully-Gun Jobs banyak 10 kali, kalian bisa buat upgrade bisnis kalian jadi lebih bagus lah guys ya. Jadi intinya tuh bakal lebih untung dan lebih banyak lagi duit yang bakal kita hasilkan kalau misalnya kita upgrade bisnis kita. Nah, salah satu syaratnya yaitu adalah kita harus nyelesain 10 misi Fully-Gun Jobs guys. Tapi misi Fully-Gun Jobs ini ada sebuah cooldown selama 48 menit guys ya. Jadi daripada kalian gabut nungguin 48 menit, mending kalian lanjutin lagi untuk misi first dose-nya. Nah, untuk lokasi misi first dose yang kedua, kalian pergi ke D yang ada di sini guys ya. Nah, tapi kalian nggak perlu jalan pakai motor, kalian coba buat ke interaction menu, terus habis itu cari preference, terus spawn location-nya kalian ubah ke The Freak Shop guys. Nah, kalau kalian udah ubah ke The Freak Shop, kalian langsung aja cari sesi baru guys ya, biar bisa teleport langsung ke Freak Shop-nya. Daripada lama-lama ya kan naik motor jalan jauh, mending kalian teleportasi aja langsung. Oke, di sini langsung aja pergi ke kuning-kuning yang ada di situ untuk memulai misi first dose yang kedua guys. Buat misi yang kedua sampai yang kelima, gua nggak bakal jelasin untuk tata cara misinya. Jadi kalian lebih baik buat nyelesain misinya secara ikutin aja deh pokoknya instruksinya guys. Karena di sini tuh untuk cara cepetnya nggak ada, dan biar menghemat juga waktunya guys, biar videonya nggak kepanjangan guys ya. Jadi langsung aja di sini kita selesain misi yang kedua. Nah, misi yang kedua udah selesai, kita langsung dapat di sini $50.000 guys. Oke, di sini kita langsung aja selesain misi yang ketiga sampai yang kelima guys ya. Misi ketiga selesai dan kita dapat di sini $50.000 lagi. Misi keempat juga udah langsung selesai, di sini dapat $50.000 lagi. Misi kelima selesai, dapat $50.000 lagi ya. Oke, di sini kita bakal masuk ke misi ke-6. Nah, misi ke-6 ini bakal lebih sulit daripada misi-misi sebelumnya. Jadi gue bakal jelasin untuk misi ke-6 ini guys ya. Oke, pas teleport ternyata misi Fully-Gun Jobs udah bisa dimainkan lagi. Jadi cooldownnya udah selesai guys ya. Langsung aja kita mulai Fully-Gun Job yang kedua nih. Oke, untuk Fully-Gun Job yang ini gue masih gagal buat nyelesain objektifnya dan kita dapat $25.000 doang. Harusnya $50.000, tapi ya udahlah, nggak apa ya. Kita lanjut di sini buat ke misi first dose yang ke-6. Di sini kita bakal disuruh pergi ke Human Labs. Jadi ya karena perjalanannya jauh, kita skip aja ya untuk perjalanannya guys.
Oke, kalau kalian udah sampai di sini nanti bakal ada penjaga yang jagain di depan gitu. Kalian harus bunuh penjaganya ini dan bunuhnya itu dengan cara sneaky atau pakai suppressor guys ya, biar nanti nggak ketahuan. Nah, kalau udah di sini kalian coba buat ikutin aja jalurnya gua biar aman guys ya. Jadi di sini kita nggak perlu buat bunuhin semua penjaga-penjaga yang ada. Nanti kalau kalian bunuhin semuanya malah buang waktu banyak guys. Jadi kalian ikutin aja nih rute yang kayak gua kayak gini. Oke, kalau udah sampai sini kalian coba buat nengok ke kiri, terus habis itu bunuh penjaga yang ini, terus habis itu bunuh penjaga yang lagi jalan ini guys. Tapi di sini sayangnya gua malah miss, nggak tahu nih ya, miss mulu. Tapi nggak apa-apa ya, walaupun kalian miss di sini, intinya kalian coba buat masuk aja tanpa harus bunuhin semua penjaga yang ada guys. Nah, kalau udah di dalam, kalian habisi dulu aja semua penjaga yang ada di dalam guys ya. Nah, kalau udah, kalian langsung aja cari inventory manifest ini guys. Nah, kalian harus foto yang gambar kayak gini dan habis itu kirim ke Dex guys ya. Nah, kalau selesai udah difotoin, langsung aja kalian buka-bukain crates yang ada di dalam sini. Ya, kalian langsung aja buka-bukain crate yang kotak-kotak ini mirip banget kayak di Kraken Bell Farm Raid sebelumnya guys ya, untuk cari chemical guys. Oke, kalau chemicalnya udah keambil semua, langsung aja kalian tembakin apa nih ya? Pokoknya ya kayak ginian buat nge-trigger untuk ngebuka gerbangnya guys. Nah, nanti di sini kita bakal disuruh buat pergi ke switching station. Jadi kita bakal disuruh kayak apa ya, ngerubah jalur dari kereta gitu guys, biar keretanya ini ketabrakan gitu dah. Jadi kita langsung aja pergi ke sana ya. Nah, di sini kita harus cepet-cepet juga by the way guys. Jangan sampai merah-merah yang ada di kanan bawah itu habis guys. Oke, kalau kalian udah sampai, langsung aja tarik tuas ini dan nanti jalan keretanya itu bakal berubah guys ya. Dan keretanya ini bakal mengalami crash atau ya nabrak gitu lah ya. Dan kalau udah, langsung aja kita menuju ke lokasi crashnya guys. Sebelum itu kita harus ambil dulu cutting saw yang ada di toolbag ini guys ya. Kalau udah diambil, langsung aja ke lokasi keretanya itu guys. Nah, sesampainya di kereta kita bakalan disuruh buat buka-bukain kayak kontainer gitu guys. Jadi kontainernya ini kita bakal buka-bukain. Nah, tapi kalian harus hati-hati juga, nanti bakal ada musuh-musuh yang ngehalangin kita gitu. Ada helikopter juga guys, jadi kalian harus hati-hati ya. Nah, di sini kita harus kayak tebak-tebakan gitu untuk ngebuka si kontainernya guys. Jadi di dalamnya itu ada item kayak gini atau enggak. Nah, saran dari gua mending kalian buka-bukain aja satu-satu guys ya. Nah, ternyata di sini kita dapetnya kosong ya. Jadi benar-benar kayak harus tebak-tebakan gitu guys. Oke, kita pokoknya cari aja terus buka-bukain satu persatu guys. Nah, ketika kalian udah ambil semua chemicalnya, di sini kalian harus mengambil kayak truk gitu guys. Apa ya? Truk ya namanya. Gua nggak tahu dah itu apaan. Tapi kalau nama di in-game-nya itu adalah briquette 6x6 ya, atau 6x6 katanya guys.
Ya kalau gue manggilnya briket 6x6 aja ya. Jadi di sini kita ambil aja briket 6x6-nya yang ada di kiri ini. Nah, tapi kalian harus hati-hati guys. Di sini tuh banyak banget musuh-musuh yang jagain. Terus juga ada yang ijo-ijo itu tuh. Nah, ijo-ijo itu bisa mengurangi darah kita nantinya guys. Nah, di sini langsung aja kalian bawa briket 6x6-nya ini tuh ke freak shop ya. Tapi harus hati-hati karena di sini tuh briket 6x6-nya itu ada darahnya guys, dan kalau misalnya habis mungkin bisa meledak ya. Jadi usahain jangan sampai nabrak-nabrak atau kena tembak sama musuh guys. Nah, di sini misinya udah selesai ya, udah berhasil kita anterin, dan misi terakhir dari first dose pun selesai guys. Seperti yang gue bilang di awal, setelah kita menyelesaikan misi first dose, kita bakal dapat duit $250.000. Jadi total uang yang kita dapetin yaitu adalah $500.000 guys. $50.000 dari 5 misi awal dan $250 lagi dari misi terakhir ya. Nah, sekarang coba deh kalian buka map, terus abis itu kalian cari setup equipment Acid Lab. Nah, nanti kalian datangin aja salah satu dari setup Acid Lab ini. Kalian datengin aja salah satu, saran gue yang paling terdekat aja. Nah, setup Acid Lab ini sangat penting sekali untuk bisnis pertama kita guys. Nah, kalau dari dalam kalian habisin aja satu-satu penjaga-penjaganya guys ya. Nah, kalau udah semua kalian cari forklift yang ada di dekat sini. Nah, ini nih guys. Nah, kalian harus ngambilin equipmentnya ini guys, barang-barangnya yang kayak gini. Pokoknya tuh yang ada warna hijau-hijaunya. Terus habis itu kalian masukin semuanya ke truk yang ada di sini guys ya. Kalian masukin aja. Oke, kalau udah semua kalian langsung aja turun dari forkliftnya, habis itu naik ke truk ini guys ya, untuk ngebawa truknya kembali ke freak shop. Dan akhirnya setup pun komplit. Nah, kali ini kalian coba tengok ke kiri. Nah, di sini ada briket 6x6-nya ini guys ya. Di sini kalian bisa ubah briket 6x6-nya ini untuk dijadiin Acid Lab bisnis guys. Dengan cara kalian harus bayar $750.000 guys ya dari sini. Tapi ya harus bayar guys, bisnisnya nggak gratis ya, kalian harus tetap bayar. Tapi sebelum itu kayaknya gue harus ini dulu ya, Polygon Jobs dulu karena ini penting banget. Nah, kalian lihat di sini gue dapat Destroy the Meriwether Transport. Nah, kalau kalian nemu Destroy the Meriwether Transport, saran dari gue kalian mending nggak usah dilanjutin guys. Ini tuh adalah misi yang sulit banget, apalagi buat kita yang masih pemula gitu ya kan, kita belum punya senjata apa-apa. Jadi lebih baik kita ganti sesi atau ganti karakter aja ke karakter story mode ya, untuk ngebatalin si misinya ini guys. Nah, kalian lihat misinya di sini bisa diulang lagi. Jadi intinya kalau kalian ketemu Meriwether Transport tulisannya itu mending di skip aja guys, karena menurut gue itu susah banget ya, apalagi kita di sini masih pemula gitu ya kan. Jadi lebih baik kita skip aja daripada buang-buang waktu, buang-buang ammo, dan buang-buang tenaga kita guys. Oke, balik lagi ke freak shop, dan di sini kita langsung aja install Acid Lab ya untuk di briket 6x6-nya biar bisa jadi bisnis pertama kita guys. Dan inilah dia untuk Acid Lab-nya. Jadi Acid Lab-nya itu ada di briket 6x6 ini ya, udah dirubah nih. Awalnya tuh Human Lab, jadi sekarang Acid Lab. Let's go ya. Ya udah, langsung aja di sini kita masuk ke dalam guys ya. Tapi sebelum itu kalian harus lihat dulu Acid Lab equipment. Nah, equipment upgrade ini harus menyelesaikan 10 misi Polygon Jobs guys ya. Jadi makanya tadi di awal-awal itu gue suruh kalian untuk ngelakuin Polygon Job ya, karena Polygon Job ini tuh penting banget guys untuk kalian bisa upgrade ya. Tujuannya biar tambah untung nanti Acid Lab kita. Oke, kita langsung masuk aja nih ke Acid Lab-nya.
Nah, inilah dia untuk Asid Lab kita guys ya. Bisnis pertama dari Bang Urip nih ya. Oh ya, by the way di sini gue nggak bakal jelasin detail soal Asid Lab ini di video kali ini. Mungkin gue bakal jelasinnya itu di next video aja, video khusus untuk pembahasan Asid Lab guys ya. Jadi kalian tungguin aja ya untuk video pembahasan lengkap seputar Asid Lab. Nah, jadi di sini kalian lihat di kanan bawah itu supply kita masih kosong guys ya. Sebenarnya ada beberapa cara untuk isi supply. Kalian bisa speak mode terus habis itu buy supply, beli supply, atau kalian bisa curi supply guys. Tapi kali ini kita nggak bakal beli ataupun curi supply. Kita masih ada stash house. Jadi hari udah berganti guys ya. Jadi kita kunjungin aja stash house sekarang guys. Nah, seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kalau misalnya kita udah punya sebuah bisnis, nanti stash house ini bakal jadi supply untuk bisnis kita. Kalian lihat tuh di kiri bawah guys, save content stolen acid supply. Jadi ya berubah jadi supply acid guys ya, karena kita udah punya bisnis gitu. Kalau sebelumnya kan nggak punya bisnis, jadinya tuh $30.000 doang. Tapi sekarang jadi sebuah supply yang dimana harga dari supply itu adalah $60.000. Nah, sekarang kita lanjutin untuk misi last dose. Jadi kalian langsung aja pergi ke Dex yang itu guys ya. Seperti biasa, nggak usah jalan, mending kalian langsung ganti sesi aja untuk teleportasi ke Freak Shop guys. Nah, di sini kita udah di luar, langsung aja kalian pergi ke kuning-kuning ini guys ya. Nah, di sini gue nggak bakal jelasin secara mendetail untuk misi-misi dari last dose ini karena jujur gampang banget guys. Jadi kalian tinggal lakuin aja apa yang disuruh sama gamenya. Jadi biar videonya juga nggak kelamaan gitu ya. Nah, setelah kalian menyelesaikan misi The Last Dose ini, nanti kalian bakal dapetin $100.000 di setiap misinya. Nah, total misinya itu ada 5 misi. Jadi totalnya kita bakal dapet di sini $500.000 plus mobil Sprout kan. Sport gratis guys. Aduh, tipe gue malah jadi Sprout. Oke, di sini singkat cerita gue udah selesain semua misinya guys ya, dan kita udah berada di misi terakhir, dan ini nggak tahu udah kenapa ini bisa telanjang ya. Oke, jadi di sini setelah kalian nungguin beberapa saat, nanti akan ada ikon kuning, mobil kuning yang ada di map ya. Kalian langsung aja pergi ke sana karena itu adalah lokasi dari mobil sport gratis kalian guys ya. Lumayan banget nih dapat mobil sport gratis di sini. Ini dia mobil sportnya guys, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini adalah mobil sport yang kita dapetin. Mobilnya lumayan bagus, tapi sayangnya di sini dikasih livery fireman gitu. Jadi fireman itu ya dia itu musuh utama dari misi last dose sebelumnya guys ya. Tapi sebelum kalian naikin mobilnya, saran dari gua kalian harus beli dulu sebuah garasi guys ya. Tapi karena di sini kita udah punya garasi yang harganya gratis kemarin itu, jadi di sini gua nggak bakal beli. Tapi saran dari gua kalian beli dulu guys, karena nanti takutnya bakal hilang mobilnya kalau kalian nggak beli garasi. Kayak gua di akun utama gua itu nggak dapet guys mobil gratis ini, karena ya itu karena gua lupa beli garasi cuy. Jadinya mobilnya hilang ya. Jadi di sini kita langsung aja bawa mobilnya, dan iya inilah dia coy mobilnya. By the way, mobilnya itu bukan mobil minyak guys ya, mobil listrik dia. Ya di sini. Oke, di sini kita bawa mobilnya aja ke garasi untuk simpan mobil ini guys, biar mobilnya nggak hilang gitu ya kan. Oke, di sini kita udah di dalam garasi, dan inilah dia untuk mobilnya. Kita review dulu guys mobilnya guys. Mobilnya sih mobil-mobil sport ceper gitu guys ya. Ini gue suka banget dah desainnya. Mobilnya bagus, dan ya tapi minusnya sih dia mobil listrik sih ya. Mobil listrik sih sebenarnya enak guys. Dia nggak, akselerasinya tuh bagus nih. Dan kalian harus lihat deh di internet harga mobil ini tuh berapa guys. Kalian langsung buka aja travel and transport ya di internet. Terus habis itu kalian cari di Legendary Motorsport, dan harga dari mobil ini yaitu adalah sekitar 2 jutaan lebih guys. Mana sih? Lah kok habis? Oh, belum 2 dolar ternyata. Nah, kalian lihat nih di sini ya. Kita cari mana mobilnya nih. Nah, ini dia mobilnya guys. Harganya $2.235.000 guys. Jadi bisa dibilang untuk awal-awal kita dapetin mobil ini bener-bener bagus banget ya. Terima kasih Rockstar sudah membuat misi yang sangat gampang dan dapat hadiah bagus banget. Kalian lihat nih ya.
Mobil bagus banget guys. Kita foto dulu kali ya buat dijadiin thumbnail nih. Kayak gimana nih posenya? Ya kayak gini. Nah, gelo ya. Mantep banget nih guys. Oke, kayaknya udah cukup buat review mobilnya. Sekarang kita lanjutin lagi untuk misi Polygon Jobs guys ya. Jadi di sini intinya gue bakal nyelesain semua misi Polygon Jobs, 10 misi Polygon Jobs guys ya. Oke, di sini kita udah selesaiin semua misi Polygon Jobs, maksudnya 10 misi guys ya. Dan kalian lihat di kiri tadi itu equipment upgrade-nya udah bisa kalian beli guys. Harga equipment upgrade-nya itu adalah $250.000 ya. Langsung aja di sini kita pindah sesi untuk kembali ke Freak Shop buat upgrade si equipment Acid Lab kita. Oke, di sini kita udah sampai, langsung aja kita upgrade Acid Lab-nya guys. Dan equipment upgrade seharga $250.000 berhasil kita dapatkan guys ya. Jadi ya sebenarnya uang-uang yang di awal kita dapetin dari misi First Dose dan Last Dose Mission itu buat Acid Lab guys ya. Totalnya kan 1 juta tuh. Nah, jadi semuanya itu emang buat Acid Lab guys, 1 jutanya. Jadi kita nggak ngeluarin duit sama sekali sebenarnya. Karena ya udah nyelesain misi-misinya guys. Oke, kalian lihat di sini kita udah habis produknya ya guys ya. Kalau produknya habis, saran dari gua kalian bisa beli aja, jangan nyuri ya, karena kalau nyuri itu makan banyak waktu. Atau kalau kalian bisa ngelakuin stash house aja guys, karena kalau sekali ngelakuin stash house itu supply-nya pasti bakal penuh guys ya. Oke, di sini ada yang lupa guys. Kalian bisa ngeboost Acid Lab Production ini. Jadi biar lebih cepat guys ya. Jadi cara lakunya tuh kalian pergi ke arah sini aja. Terus habis itu kalian pencet kanan dan nanti si Acid Lab-nya ini bakal ke boost guys. Ya, tapi boost Acid Lab ini tuh cuma bisa dilakuin 1 hari sekali guys. Resetnya itu di setiap jam 1 kalau nggak salah. Jam 1 waktu Indonesia Barat tapi ya. Oke, jadi mungkin segini aja kali ya untuk di video kali ini. Nanti kita bakalan lanjutin lagi untuk series pemula jadi kayanya guys. Karena walaupun udah punya bisnis, tapi belum benar-benar kaya guys. Dan di next video gue juga bakal bahas seputar Acid Lab ini secara mendetail guys ya. Kalau sekarang itu kan cara dapetinnya doang nih. Oke, jadi mungkin segini aja untuk di video kali ini. Jangan lupa kalian untuk klik like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe dari kalian itu sangat membantu channel ini supaya kedepannya lebih maju lagi guys ya. Oke, dukung terus channel ini menuju ke 1000 subscriber biar bisa dimonetisasi guys. Yaudah, gue Chris sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.